Oke guys, di sini kita akan apa namanya? Eh nge-reaction, reaction kata-kata bijak dari Bang Uus. Oke, kita langsung saja ke videonya. Gaskan cuy. Oh, sini sudah dapat videonya. Lu berdamai sama diri lu sendiri, gua rasa apapun bentuk lu, siapa lu, karakter lu, kalau lu tonjolkan itu keluar dan lu tidak denial dengan siapa diri lu akan menemukan jalan yang cocok buat lu. Kalau lu mau Ulang. selama lu berdamai sama diri lu sendiri, gua rasa apapun bentuk lu, siapa lu, karakter lu, kalau lu tonjolkan itu keluar dan lu tidak denial dengan siapa diri lu akan menemukan jalan yang cocok buat lu. Bener sih. Jadi kita tuh sebenarnya kalau bukan ya gua juga gitu sih, kalau kadang ikut-ikut orang gitu, kadang atau ya follower lah. Tapi kalau kita bisa nonjolin apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, itulah kelebihan dari diri kita gitu. Kita bisa lah, kata bisa apa namanya, bisa meraih kesuksesan tersebut, atau kita bisa menjalani yang lebih baik lagi gitu. Keren ini Bang Us, sumpah. Ya walaupun dari tampilannya gitu bertatoan atau apa gitu, tapi sisi baiknya banyak lah dari Bang Us. Banyak yang bilang jangan melihat buku dari sampulnya gitu. Oke, lanjut. Kalau lu mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Karena semua orang itu basicnya ya. Nggak semua orang pengen lu gagal, tapi hampir semua orang nggak pengen lu lebih daripada mereka. Betul. Ini anjir. Nggak bisa kepikiran ya. Iya, emang semua orang tuh pasti kayak gitu. Bukan semua orang, kebanyakan orang lah kayak gitulah. Gue juga kayak gitu juga. Maksudnya gimana ya? Jadi emang gue nggak mau lihat temen gue gagal gitu, tapi nggak gue bukan nggak mau, cuman gue lebih dari mereka gitu. Ya itu sih ada positif negatifnya juga. Positifnya kan kita bisa menjadi bersemangat atau lebih gigih lah dalam melakukan hal atau untuk menuju kesuksesan tersebut itu. Keren sumpah. Jadi ada gimana ya, nambah wawasan lah dari Bang Us tersebut. Kadang-kadang pertemanan itu nggak butuh nominal tapi cuma kehadiran. Anjir, gitu sih. Jadi gimana ya, emang kalau diri gua gitu ya, mungkin kebanyakan dari mereka atau kebanyakan orang ya adalah yang lihat dari nominalnya juga. Tapi kalau ke diri gua sendiri gitu, enggak sih. Kalau nominal mah enggak. Kayak gua lagi kumpul atau apa, yang penting kehadiran gitu. Banyak kan juga kalau kita janji sama teman atau apa, juga banyak yang enggak itu ya, enggak apa namanya, enggak datang juga gitu. Lanjut. Ini cuma ngomong gini doang, zaman kapanpun, dari zaman sebelum Masehi sampai Masehi, jumlah orang baik akan selalu lebih kecil dibanding orang jahat. Jadi kalau ketika maneh ngerasa sendirian, bukan maneh ngerasa sendirian, mungkin maneh belum ketemu sama si yang jumlahnya sedikit itu. Jumlah orang baik akan selalu lebih kecil dibanding orang jahat. Jadi kalau ketika maneh ngerasa sendirian, bukan maneh ngerasa sendirian, mungkin maneh belum ketemu sama si yang jumlahnya sedikit itu. Anjing, akhir zaman ya, sumpah akhir zaman anjing. Iyalah, orang baik lebih sedikit daripada orang jahat. Orang akhir zaman anjing. Parah. Ya zaman sekarang lah. Aduh.
gimana, bener nggak bener, bukan bener nggak bener. Kalau masalah kata-kata tersebut mah antara, maksudnya tuh gimana ya ngejelasinnya, antara nggak, bukan kurang benar atau lebih benar gitu, bukan gak ada yang salah di sini kalau kata-kata tersebut. Nah, kata-kata tersebut tergantung kita menangkapnya gimana gitu. Pasti semua kata-kata ada hal positif, ada hal negatifnya juga sih. Lanjut. Halo. Apa mulu? Cerita apa? Karena biasanya orang yang paling sering ketawa yang atau enggak, entah yang ketawanya paling kencang atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede biasanya. Karena biasanya orang yang paling sering ketawa yang atau enggak, entah yang ketawanya paling kencang atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede. Enggak, masalahnya kan pencernaan orang kan beda-beda. Nah, gue kalau minum kopi hitam sambil ngerokok, beraknya lancar. Terus ide di kepala tuh gitu, a lot of funny things gitu. Anjir. Masih belum pernah sih berak sambil ngerokok terus minum kopi gitu. Tapi kalau sambil rokok mah pernah sih. Tapi kalau sama ngopi mah anjir gimana rasanya. Tapi apa namanya, menumbuhkan pemikiran berbeda-beda orang, berbeda-beda lah setiap orang lah. Mungkin itu caranya Bang Us seperti itu ya. No problem. Ada banyak yang lucu-lucu di kepala gitu. You'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Hold you and things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. Guru gue bilang, tuh ganteng tapi lu tuh gak punya masa depan. Lu langsung marah kali tuh pas ini, kamu tuh gak punya masa depan. Lu langsung jauh, padahal dia terusannya. Betul kan, masa depan di tangan Tuhan. Cacian tuh latihan, pujian tuh ujian. Dengan kita dicaci kita dilatih, waktu kita dipuji kita diuji. Cacian orang itu berguna buat gue nanti menurunkan ini ke anak gue, gimana kalau dia dicaci orang. Waktu gue dicaci orang, tak kena di gue. Oke, gimana caranya supaya waktu tak di anak gue dia lebih kuat daripada gue. Waktu gue dipuji orang, gue mungkin bisa terbawa, gue bisa arogan, gue bisa jadi ini. Gimana caranya supaya anak gue juga nanti jadi versi gue yang lebih baik. Dari Abang Saikoji. Ini mah gimana ya? Keren sih dia sebagai jadi orang tua. Jadi dia ingin lebih baik, bukan dia, anaknya ingin lebih baik dari orang tuanya gitu. Jadi apa yang kita rasakan agar anaknya tersebut tuh bisa bukan melebihi, bisa apa namanya, bisa lebih mengontrol atau apa ya, intinya anaknya biar bisa lebih baik dari orang tuanya lah gitu. Keren. But that was when I ruled the world. Dulu kan waktu zaman sekolah yang goblok-goblok sering dibilang gak punya masa depan, yang pintar dipuji-puji. Tapi ternyata kenyataannya gak begitu. Tapi pas ketika kenyataannya berbalik, ketika yang goblok dan kasar dan nongkrong ini tiba-tiba dapat tempat di masyarakat, dan yang pintar ini gak jadi apa-apa, lu jangan yang kayak jangan protes ya, emang ya, that's life bro. Itu tuh gak pernah adil. Itulah hidup memang gak pernah adil. Itu. Oh, kemarin gue sempat nge-tweet yang ngebuat kita yang ngebuat itu tuh gak pernah adil. Ini gimana ya, kalau masalah bodoh nggak ada masa depan gitu ya, gue orang bodoh aja pas sekolah lah, bodohnya minta ampun anjir. Tapi untuk masalah adil nggak adil,
Kalau kita ngelihat dari sisi manusia pastilah ada, tapi kalau kita ngelihatnya dari sisi Tuhan, Tuhan itu pasti adil, pasti. Saya meyakini tersebut, Tuhan pasti adil sih. Tapi kalau untuk dunia, kalau dunia tentang maksudnya untuk manusia gitu, ya susah untuk adil sih. Pasti ada sedikit gak adil, pasti manusia pasti ada, kecuali Rasulullah mah. Kalau Rasulullah kan beda lagi kan, itu kan udah manusia paling sempurna lah. Kalau kita melihat sisi dari ketuhanan, dari Tuhan, Tuhan itu pasti adil. Jadi kadang kan ada pepatah, roda terus berputar, kadang kita di bawah, kadang di atas, kadang di atas, kadang di bawah, ya gitu-gitu aja lah. Itulah hukum Tuhan. Itu memang gak pernah adil ya? Itu. Oh, kemarin gue sempat nge-tweet yang ngebuat kita sering grogi atau nervous adalah karena kita nggak mikirin diri kita, karena kita mikirin orang lain. Kita nggak mikirin ekspektasi orang lain, apakah kita sesuai ekspektasi orang lain gitu atau tidak. Yang padahal kalau lu mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja, karena semua orang itu basicnya ya. Nggak semua orang pengen lu gagal, tapi hampir semua orang nggak pengen lu lebih daripada mereka. Betul? Ini mata yang tadi kan yang dari set awal sama Bang Gro, siapa namanya? Lupa, Bang George apa siapa? Ya itulah. Lanjut. Banyak orang yang bilang kayak lu perjuangin dong, ya buat apa kita memperjuangkan sesuatu tapi kalau hal yang kita mau perjuangin tidak memperjuangkan kita gitu. Jadi ya udah, mendingan gue dari momen itu mendingan kita move on aja gitu. Gue tuh ya ngundang lu tuh kalau sumpah tiap bintang tamu siapa besok ini oke. Ini kenapa serem-serem semua bintang tamu. Tapi dari sini kan sudah terbukti ya, kadang-kadang pertemanan itu nggak butuh nominal tapi cuma kehadiran. Ini betul. Thank you. Lu cuma Ini juga yang tadi kan. gue banget. Thank you. Kadang-kadang pertemanan itu nggak butuh nominal tapi cuma kehadiran. Tapi gue ini setuju banget sih asli. Tentang pertemanan tuh. Enggak lah. Nggak harus diukur dari nominal. Tapi kehadiran. Tapi kehadiran juga itu susah banget lah kalau teman-teman zaman sekarang. BTW kalau gue mah teman cuma bisa dihitung seriusan berapa orang. Bisa dihitung pakai 5 jari lah. Orangnya tuh gue sendiri atau ya gimana ya, introvert gue mah anjir. Oke lanjut. Thank you. Lu teman gue banget. Thank you udah. Anjir selesai dong.